Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anakku semua kabarnya? Sehat selalu? Ya, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anakku Usman yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maju bersama Allah, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ulangan ya, ulangan harian sebagai evaluasi karena kemarin kita sudah membahas materi pembelajaran di subtema 1 ya, di tema 6A di subtema 1. Dan menurut Bapak kemarin sudah hampir semua di Bapak sampaikan materinya dan sudah Bapak ulangan. Dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus ya. Karena memang soalnya esai lebih banyak sekali pemahaman dari anak-anak semua. Ya anak-anak semua, mari kita niatkan pembelajaran kita hari ini dengan niat yang sebenar-benarnya, yaitu niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pembelajaran kita hari ini sebaiknya untuk mencari ilmu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya anak-anak semua silakan disiapkan terlebih dahulu buku paket 6A-nya ya. Buku paket 6A buka di halaman 43 atau 44 ya, di halaman 44. Dan kemudian siapkan juga buku tulis, pensil dan alat tulis yang lainnya. Dan yang utama juga menggunakan pakaian yang rapi. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut dengan doa mau mulai belajar. Silakan angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Ya, anak-anak semua, setelah kita melaksanakan berdoa dan meniatkan kita semuanya pada Allah, serta sudah menyiapkan tubuh kita, raga kita, jiwa kita, pikiran kita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, ya kita akan mulai saja. Materi kita hari ini adalah di tema selanjutnya ya, yaitu tema 6A di subtema kedua. Ya, luar biasa ya. Kita sudah melaksanakan atau masuk ke subtema kedua di halaman 44. Silakan anak-anak buka buku paketnya terlebih dahulu di halaman 44. Ya, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita atau siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan isi laporan. Ini 3 materi yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjelaskannya. Ya, kita lanjut. Yang pertama, oh iya, untuk pembelajaran kita hari ini ternyata ada dalam surat Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 45, di mana Al-Quran ini memberikan isyarat kepada manusia bahwa penciptaan binatang pun tak luput dari peredaran air. Ya, karena penciptaan manusia, hewan, tumbuhan ini pasti awalnya ini dari air. Tapi memang seyogianya ini dari tanah, tetapi dalam Al-Quran ini merupakan dari air. Kenapa dari air? Ya, seperti yang kita bahas pertama bahwa manusia ini diciptakan dari air mani dan yang lainnya. Kemudian bercampur dengan sel telur, maka terciptalah manusia. Nah, ini Bapak akan bacakan artinya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian atau yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan ya. Di sini kita jelas Allah telah menciptakan. Berarti yang menciptakan jenis hewan ini adalah Allah. Dari mana
dari air, ya, dari air mani yang bertemu dengan sel telur, ya, atau spermatozoid bertemu dengan sel telur. Nah, di sini asal mulanya dari air mani. Kemudian dari air tersebut Allah ciptakan sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Hewan apa yang berjalan di atas perutnya? Banyak, ya. Ada ular, itu berjalan di atas perutnya. Ada juga ulet bulu, dia berjalan di atas perutnya, dan yang lain-lain. Ya, kemudian sebagian juga berjalan dengan dua kaki. Hewan apa yang berjalan dengan dua kaki? Ya, ada ayam, ya, ada bebek, ada burung. Kemudian ada apa lagi yang berjalan dengan dua kaki? Ada soang dan yang lainnya. Yang lainnya, sebagian yang lainnya berjalan dengan empat kaki. Oh ya, yang tadi dua kaki juga termasuk manusia, ya. Manusia juga berjalan dengan dua kaki. Ada yang berjalan dengan empat kaki. Banyak hewan yang berjalan dengan empat kaki. Ada kambing, ada juga kerbau, rusa, zebra, harimau, gajah, dan yang lainnya. Serta Allah menciptakan apa yang Dia kehendakinya. Maksudnya apa? Ada juga yang hewan yang berkakinya banyak, seperti kepiting, dia mempunyai kaki 6. Kelabang, kemudian laba-laba, kaki 1000. Dan hewan-hewan kecil seperti misalnya cacing tadi yang berjalan dengan di atas perut. Virus juga termasuk hewan sebenarnya yang Allah ciptakan. Jadi di sini virus juga termasuk yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, sesungguhnya Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu, karena semuanya ini adalah dari kehendak Allah. Allah lah yang maha kuasa. Nah, hari ini yang akan kita bahas hari ini tentang bagaimana hewan. Kalau kemarin kita membahas tentang tumbuhan, sekarang kita akan membahas tentang hewan. Bagaimana hewan berkembang biak dan bagaimana yang lainnya. Ya, sudah paham ya? Materi kita hari ini ternyata ada dalam surat An-Nur ayat 45. Masya Allah, ternyata Al-Quran aja sudah menjelaskan bagaimana proses terbentuknya hewan. Ya, kita lanjut ya. Nah, pertama kita amati dulu dua hewan tersebut nih, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan ini ada orangutan, dan di sebelah kiri ini ada harimau. Kenapa Pak mengamati tersebut? Kamu lihat apa kesamaan dari dua hewan tersebut? Ya, samanya adalah hewan tersebut terancam punah. Kenapa hewan tersebut terancam punah? Nah, ini karena hewan-hewan tersebut, karena populasinya ini hanya sedikit di dunia. Ya, di dunia ini sudah semakin sedikit, oleh karena itu belum punah, baru terancam punah. Selanjutnya, tidak seperti hewan lain. Nah, dua hewan ini tidak seperti hewan lain. Kenapa? Kalau harimau sama orangutan ini berkembang biaknya tidak sama seperti ayam ataupun kambing. Karena apa? Karena hewan tersebut berkembang biaknya itu tidak banyak atau hanya sangat rendah. Maksudnya tidak tiap bulan itu melahirkan, tiap bulan itu ada harimau, tidak. Mungkin selama hidupnya dia melahirkan berapa ya? 2 atau sampai 3 ekor saja selama hidupnya. Dan tidak seperti ayam ya. Kalau ayam 1 tahun aja dia bisa bertelur sampai berapa kali dan melahirkan banyak. Oleh karena itu populasi ayam ini semakin banyak. Tetapi dua hewan ini termasuk mungkin hewan-hewan yang lain yang dilindungi ini berkembang biaknya itu sangat lambat. Ya. Nah, kenapa sangat lambat? Karena ini hewan tersebut membutuhkan waktu perkembangbiakannya itu sangat waktu yang lama, dan keturunan yang dihasilkan juga sangat sedikit. Harimau misalnya kalau lahir paling selama dia hidupnya melahirkan 2 atau 3 ekor saja. Setelah itu ya meninggal. Meninggalnya karena mungkin sakit ataupun matinya karena diburu oleh orang lain. Nah, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjaga alam sekitar ya. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu semua. Termasuk nih hewan orangutan.
Kalau kita mendengar sebuah berita banyak sekali ya di Kalimantan, apalagi di daerah Sumatera ini banyak sekali hewan-hewan yang seperti yang kita jumpai. Ya, paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kedua hewan atau bagaimana hewan-hewan tersebut itu berkembang biak. Nah, yang pertama, perkembangbiakan hewan. Nah, ternyata kalian tahu perkembangbiakan hewan? Ya, semua makhluk hidup ini pasti melakukan perkembangbiak. Kenapa? Agar jenisnya ini tidak punah. Supaya hewan tersebut tidak punah. Kalau tidak berkembang biak ya tidak ada yang meneruskannya gitu. Termasuk juga hewan. Hewan juga berkembang biak itu terdiri ada dua cara. Yang pertama ada cara generatif, ada cara vegetatif. Pak, emang bisa tuh hewan vegetatif kayak tumbuhan nanti vegetatif? Betul. Hewan pun sama cara berkembang biaknya. Ada yang dengan cara kawin, ada juga yang secara tidak kawin. Nah, yang akan kita bahas hari ini lebih spesifik ya, yaitu kepada perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, pada perkembangan secara generatif ini merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina, yaitu ovum. Ya, yang tadi berasal dari air tersebut. Ini bersatu menjadi berkembang biak menjadi zigot. Kemudian nanti dari zigot ini menjadi apa namanya sebutnya ya? Bukan janin sebutnya. Nanti kita lihat ada videonya. Kemudian dari generatif ini ada 3 cara mengembangbiakan ini. Ya, ada perkembangbiakan generatif ini diberikan menjadi ada 3 cara. Yang pertama dengan cara bertelur, yaitu disebut sebagai ovipar. Kemudian ada juga melahirkan atau disebut sebagai vivipar. Dan ada juga hewan yang bertelur dan juga melahirkan yang disebut sebagai ovovivipar. Nah, hewan yang bertelur ini biasanya berkembang biak atau melakukan perkembangbiakannya itu di dalam cangkang. Hewan-hewannya seperti ayam, hewan yang berunggas, ikan, reptil, serangga ataupun yang lainnya. Ya. Nah, hewan yang berkembang biak secara bertelur ini mempunyai ciri-ciri khusus. Pertama, dia tidak mempunyai daun telinga. Ya, dia tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang lainnya. Ini salah satu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua yaitu hewan melahirkan. Melahirkan itu adalah vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan ini contohnya ada sapi, kambing, kuda, harimau, orangutan. Termasuk juga hewan air yang melahirkan yaitu lumba-lumba dan paus. Ya, walaupun ikan ini katanya kan bertelur. Nah, di ikan juga ada yang melahirkan yaitu lumba-lumba dan paus. Nah, biasanya hewan vivipar ini mempunyai ciri khusus, yaitu tadi pasti dia punya daun telinga. Yang kedua pasti dia mempunyai kelenjar air susu. Kemudian yang utama jenis hewan tersebut adalah mamalia. Ya, hewan mamalia ini pasti melahirkan. Termasuk juga manusia ya. Manusia juga berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Tidak ada yang bertelur. Kemudian yang ketiga ada juga bertelur dan melahirkan. Ada yang bertelur dan melahirkan. Maksudnya apa, Pak? Bertelur dan melahirkan? Ya, ada beberapa jenis hewan awalnya dia bertelur, tapi bertelurnya bukan di luar tubuhnya. Bertelurnya berada di dalam tubuhnya. Kemudian dia dikeluarkannya dalam bentuk melahirkan. Jadi hewan-hewan tersebut biasanya mempunyai ciri: satu, dia tidak punya kelenjar telinga, dan dua, biasanya dia mempunyai darah atau hewan yang berdarah dingin. Contohnya seperti buaya, ular, ya, termasuk juga beberapa jenis kadal. Dia juga berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, itu beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ya, nah kita akan lihat sebuah video. Nanti kita akan melihat bersama penjelasan hewan-hewan
perkembangbiakan hewan. Kita next terlebih dahulu. Nah, kita siapin dulu ya mixnya dan yang lainnya, mudah-mudahan terdengar. Iya. Sudah ya? Alhamdulillah. Kita sudah melihat sebuah video tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang bisa kalian menyebutkan hewan apa saja yang berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, serta bertelur dan melahirkan? Atau vipar, ovovipar, dan ovovivipar. Bisa? Ya, tadi yang pertama kalau ovovipar hewan yang ovipar hewan yang bertelur. Contoh hewannya ada ayam, ada bebek, ada burung, ya, dan hewan unggas yang lainnya. Cirinya dia tidak bernapas dengan paru-paru, tidak mempunyai daun telinga, kemudian tidak mempunyai kelenjar susu, dan yang pasti bukan hewan mamalia. Kemudian hewan yang melahirkan vipipar, yaitu contoh hewannya ada sapi, kambing, kerbau, orangutan, harimau, kijang, gajah, dan manusia. Ciri-cirinya pertama punya daun telinga, yang kedua bernapas dengan paru-paru, ketiga bernapas dengan tadi bernapas dengan paru-paru, mempunyai kelenjar susu, dan pasti hewan mamalia. Yang ketiga, nah terakhir ini bertelur dan melahirkan, yaitu contoh hewannya seperti ular, kadal, buaya, dan yang lain. Ya, dan termasuk nih ada juga ikan hiu, ya, ikan hiu, ikan pari atau hiu macan, dan beberapa jenis ular. Biasanya ovovipar ini dia bertelurnya di dalam tubuh dan dikeluarkan dalam melahirkan. Jenis atau ciri-cirinya hewan yang berdarah dingin dan juga tidak mempunyai daun telinga. Ya, itu beberapa jenis hewan yang melahirkan. Beberapa jenis perkembangbiakan hewan. Ya, kita lanjut materinya ya. Kita lanjut. Nah, beberapa jenis hewan itu dijadikan ikon negara tertentu. Ya, beberapa jenis hewan ini dijadikan ikon. Bentar ya, Bapak ganti dulu speakernya. Cek. Ya,
Beberapa jenis hewan ini dijadikan ikon negara tertentu karena populasi hewan tersebut itu banyak atau hanya terdapat di negara tersebut saja. Contohnya misalnya hewan gajah. Gajah ini menjadi ikon negara Thailand karena Thailand ini banyak sekali, atau gajah ini di Thailand ini menjadi hewan yang disucikan. Ya, kalau di negara-negara tertentu. Ya, termasuk juga kalau Singapura, yaitu negaranya atau ikonnya adalah singa. Indonesia ikonnya adalah apa coba? Burung Garuda. Nah, ternyata hewan-hewan atau negara-negara tersebut merupakan salah satu negara yang anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN ini itu terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, supaya kalian lebih tahu, kemarin waktu tema 1 kita sudah mengetahui kawasan Asia Tenggara ini berada di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut ini memiliki banyak gunung berapi. Oleh karena itu, seperti Indonesia ini banyak sekali gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang, luar biasa. Termasuk juga negara-negara yang lain. Ya, karena Indonesia ini dikelilingi oleh 3 lempengan malah. Oleh karena itu, dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua pasti dikelilingi gunung-gunung berapi. Ya. Nah, apa kelebihan dari gunung berapi tersebut? Salah satunya adalah kondisi tanahnya atau daerah sekitarnya itu sangat subur, sehingga daerah tersebut bagus untuk dijadikan kegiatan pertanian. Nah, kawasan Asia ini juga tidak hanya gunung berapi yang mempunyai tanah yang subur, memiliki juga perairan yang sangat luas. Ya, sampai-sampai kita berselisih ya. Di berita Bapak dengar kabar ada negara yang lain gitu ya mengklaim bahwa wilayah perairannya menjadi wilayah negaranya sendiri. Sampai sekarang kan menjadi perdebatan oleh dengan negara-negara Asia Tenggara. Kenapa? Karena memang perairan ini mempunyai sumber daya alam yang sangat luas, sangat melimpah dibandingkan dengan sumber daya alam yang ada di daratan. Kita ketahui bahwa bumi ini hampir lebih dari 50%-nya itu adalah air. Pasti oleh karena itu sumber daya alam perairan ini sangat luar biasa. Indonesia pun dijuluki sebagai Nusantara perairan ya, negara perairan atau maritim. Ya, karena wilayah lautnya lebih banyak dibandingkan wilayah daratannya. Ya, kita lanjut ya. Sudah paham ya? Berarti negara-negara Asia ini dengan potensi alamnya, dengan kondisi geografisnya, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, termasuk juga potensi ekonominya. Oleh karena itu kita akan bahas potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Yuk kita lihat. Nah, ada sebuah video kembali. Ya, mari kita saksikan bersama videonya. Ntar Bapak ganti dulu speakernya biar terdengar jelas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi. Kita akan belajar bersama kali ini tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Anak-anak, pada gambar ini titik-titik putih merupakan jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara
menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Anak-anak, selanjutnya kita pelajari potensi ekonomi dari masing-masing negara anggota ASEAN. Pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia.
Kesembilan, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Ke-10, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Demikianlah pelajaran kita tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anakku yang masih semangat untuk belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, satu, oke. Anak-anak semua, bagaimana tadi sudah melihat videonya ya? Tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kondisi geografis di Asia Tenggara. Ada negara yang tidak mempunyai gunung, ada yang tidak punya laut. Ada juga negara yang banyak sekali sumber daya alamnya. Ya, seyogianya itu adalah untuk kemakmuran negaranya itu sendiri. Nah, karena itu kita bersyukur ya berada di negara Indonesia. Banyak bersyukur karena apa? Indonesia ini lengkap, semuanya juga ada. Dari sumber daya alamnya, tanahnya, pertambangannya, pertaniannya, sampai dengan lautnya pun alhamdulillah ada. Ataupun negara yang lain sebenarnya tidak ada, dia tidak punya pariwisata, tetapi memang ekonominya yang begitu luar biasa. Tidak punya gas alam, tetapi negaranya paling maju di dunia. Ya, paling bersih, paling luar biasa. Nah, itu tergantung dengan budayanya atau masyarakatnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan next ya. Ya, kita akan next. Nah, Bapak akan membacakan sebuah teks. Anak-anak silakan nanti boleh kita baca bersama-sama ya. Untuk teks tersebut. Mari kita baca teks bersama. Bacalah teks berikut dengan seksama. Yuk, hitungan bersama ya. 1, 2, 3. Indonesia merupakan salah satu negara agraris di ASEAN. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam. Pada Februari 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 31,74% angkatan kerja di Indonesia atau 38,29 juta bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan ekspor. Antara lain ada padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, aneka cabai,
ubi, dan singkong. Selain itu juga Indonesia dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet, kelapa sawit, tembakau, kapas, kopi, dan tebu. Nah, anak-anak semua, yang tadi Bapak kita baca bersama-sama itu adalah merupakan contoh laporan ya. Laporan, ada yang tahu laporan itu apa? Ya, laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan pengamatan secara langsung. Berbagai informasi yang didapat dari pengamatan meliputi ada waktu, ada tempat, hingga proses ditulis ke dalam sebuah laporan. Nah, untuk mencermati sebuah laporan ini ada dua cara. Yang pertama, dengan cara membaca seksama. Tadi kita sudah baca bareng-bareng ya. Dan yang kedua, dengan menyimak laporan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dengan dua cara tersebut, yang paling utama adalah menemukan informasi penting dan ide pokoknya. Karena informasi penting dan ide pokok itulah menjadi dasar atau inti dari pembuatan laporan tersebut. Itu ya, supaya anak-anak paham. Intinya tetap kita harus mencari informasi penting dan ide pokoknya. Nah, sebagai latihan, Bapak ada tugas sekarang, kalian tutup buku kalian dan dengarkan Bapak akan membacakan sebuah laporan tentang salah satu jenis unggas. Kemudian kalian tulis informasi pentingnya dari masing-masing setiap paragraf. Bapak harap tidak melihat buku ya. Silakan bukunya ditutup terlebih dahulu. Bapak akan bacakan tentang salah satu laporan tentang burung unggas. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, ada 3 paragraf. Sekali lagi ada 3 paragraf. Bapak akan bacakan paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nanti Bapak kasih tahu. Selanjutnya kalian tulis di buku tulis informasi dari paragraf pertama apa, paragraf keduanya apa, paragraf ketiganya apa. Siap ya? Oke. Burung pelikan. Nah, pelikan merupakan burung berparuh panjang dan berkantung. Kantung pada paruh pelikan menjadi ciri bagi unggas ini. Kantung tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menapung makanannya yang berupa ikan. Ikan di sungai atau rawa ditangkap dan dikumpulkan pelikan di dalam kantung di paruhnya. Setelah terkumpul, barulah pelikan menelan dan mencernanya. Itu adalah paragraf pertama. Sekali lagi, Bapak lanjut ya ke paragraf yang kedua. Paragraf kedua. Selain berparuh panjang dan berkantung, pelikan memiliki sayap yang panjang. Panjang sayap unggas ini bisa mencapai 2,7 meter. Sayap-sayap tersebut membantu pelikan untuk terbang di udara, baik untuk mencari makan ataupun bermigrasi. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga. Burung pelikan biasa hidup di danau, rawa, sungai, ataupun laut. Hewan ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu tempat untuk menjumpai pelikan di Indonesia adalah Taman Safari dan Kebun Binatang. Nah, silakan kalian tulis informasi dari 3 paragraf tersebut di buku tulis. Kemudian kalian informasi pentingnya tulis, nanti kirimkan tugasnya di bentuk Padlet ya. Nanti Bapak Padletnya akan kirimkan di grup. Ya, paham ya anak-anak semua? Nah, setelah kalian menulis ini, maka terakhir kita cek dulu. Nah, ternyata buku penutup. Sebagai penutup, sebagai penutup kita akan evaluasi kembali, rangkum kembali. Tadi hari ini kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau perkembangbiakan hewan secara generatif, ciri-ciri hewan ovovipar, pipipar, dan juga opopipipar. Kita juga menjelaskan bagaimana perkembangan generatif hewan. Tadi kita sudah membahas tentang pengaruh kondisi geografis
terhadap ekonomi kehidupan negara-negara Asia Tenggara, dan terakhir menentukan isi laporan yang didengar. Ya. Nah, setelah ini untuk kegiatan besok atau sebagai latihan, kalian boleh mengerjakan di halaman 52 ya. Silakan, ini halaman 52 tidak usah dikumpulkan, cukup kalian boleh latihan saja. Kemudian untuk besok, nah Bapak akan kasih tahu untuk materi besok yaitu tentang Pancasila, yaitu Pancasila yang keempat. Kalau kemarin kita sudah membahas Pancasila 1, 2, dan 3, besok kita akan membahas tentang Pancasila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan membuat patung. Nah, kalau kemarin kita sudah baru latihan ya mengenai teknik dan yang lainnya, besok kita akan membuat patung. Oleh karena itu dari sekarang silakan kalian siapkan alat dan bahannya, yaitu membuat patung dari kertas koran. Silakan dan semuanya buka halaman 55 ya. Silakan dibuka halaman 55. Ada bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama ada kertas koran. Ya, jangan banyak-banyak. Ya, kemudian ada gunting, air, baskom, tepung kanji, dan cetakan berbentuk hewan. Ya, tepung kanji kalau tidak ada boleh menggunakan lem. Ya, lem box. Kalau kanji ini sebenarnya aci, tepung aci. Kemudian nanti kalian siapkan juga cetakan yang berbentuk hewan. Pak, kalau nggak ada cetakannya ya nggak apa-apa, nanti kita bikin bersama-sama ya besok. Dari sekarang silakan kalian rendam dulu kertas korannya. Jangan banyak-banyak, cukup 1 gelas saja. Ya, 1 gelas aja kertas. Kalau kebanyakan nanti, kalau 1 ember itu terlalu banyak, 1 gelas aja. Jangan banyak-banyak. Kemudian nanti kalian buat cetakannya ya, atau di rumah punya cetakan hewan juga boleh. Kalau enggak juga pakai yang lain juga enggak apa-apa. Kemudian setelah itu kalian rendam dari sekarang sampai 1 malam ya. Hancur-hancurin dulu. Dulu kita pernah membuat bubur kertas, tapi karena sekarang masing-masing di rumah, cukup sendiri-sendiri saja ya. 1 gelas aja cukup insya Allah. Mudah-mudahan. Oke? Paham ya? Untuk materi besok kita akan membuat patung. Ya, sudah kita akhiri dengan kegiatan pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.